Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2753 sampai bab 2756. Tanpa kekuatan nyata, apakah orang-orang ini benar-benar memperlakukan kita sebagai kesemek yang lemah? Dihina lagi membuat semua orang di laboratorium dewa marah. Semua orang akan meledak. Bersiaplah untuk menggunakan senjata asli Anda. Dimengerti, setelah Pak X memberi perintah, semua pihak segera bersiap. Di kerajaan Tuhan, 5 kapal terbang raksasa mirip kapal induk melaju ke depan. Kapal raksasa terbang ini terlalu besar, satu perahu cukup untuk menutupi kota kecil. 5 kapal raksasa terbang menghalangi bagian depan, hampir menempati wilayah laut ini. Melihat kapal raksasa terbang menghalangi langit dan matahari, Dewa Perang Titan dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat. Ayo, base camp mereka ada di depan, jika kita merebut tempat ini, kita akan memenangkan separuh pertempuran. Biarkan pasukan di belakang siap setiap saat dan ikuti perintahku untuk menyerang. Dewa Perang Titan dan yang lain menjadi semakin bersemangat. Para prajurit yang bergegas di depan bahkan lebih gila lagi. Takut tertinggal satu langkah, yang satu berlari lebih cepat dari yang lain. Pada saat ini, 5 kapal terbang raksasa tiba-tiba menyusut dan membuka perisainya, dan peluncur keluar satu demi satu. Pelabuhan peluncurannya padat, ribuan di antaranya disusun bersama. Ini baru satu kapal, pelabuhan peluncuran 5 kapal disusun bersama, artinya ada hampir 100.000 pelabuhan peluncuran. Luncurkan, diperintahkan. 100.000 peluncur senjata mengeluarkan sinar energi merah yang menakutkan. Dalam sekejap, seluruh wilayah laut di depannya ditelan. Seolah-olah dunia diselimuti seberkas cahaya merah. Itu sangat banyak dan padat, tidak meninggalkan celah. Ini adalah pemboman tanpa pandang bulu, dan pancaran energi merah ini puluhan kali lebih kuat dari yang sebelumnya dibawa dan dipancarkan oleh Leviathan. Bagaimanapun, Leviathan tidak dapat menggerakkan pancaran energi sekuat itu, atau tubuhnya tidak dapat menahannya, dan inti energinya tidak dapat menampung begitu banyak energi. Namun kapal raksasa yang terbang saat ini bisa. Pancaran energi Leviathan begitu kuat hingga tak terbayangkan. Sekarang pancaran energi merah ini puluhan kali lebih kuat. Apakah itu tubuh yang kuat, senjata dan perlengkapan, atau perlengkapan pertahanan, seperti perisai? Selama ia bertemu dengan sinar merah, ia akan langsung pecah dan menghilang, sehingga mustahil untuk menghentikannya. Terlebih lagi, 5 kapal raksasa terbang tersebut memiliki 100.000 pelabuhan peluncuran, yang mencakup posisi manapun di laut depan. Cila, cila, cila. Segera, pasukan yang menyerang dari depan menghadapi sinar merah. Namun dalam sekejap, semua orang menghilang. Saat dia bersentuhan dengan sinar merah, tubuhnya hancur dan menghilang. Mengejutkan, sangat mengejutkan, hampir 200.000 orang semuanya hancur dan hilang pada saat bersamaan. Itu juga dilengkapi dengan senjata dan peralatan, kapal dan sebagainya. Semua benda di laut depan hancur dan lenyap, energi sinar merah terlalu kuat, mengandung suhu yang sangat tinggi, dan seketika melelehkan dan menghancurkan segalanya. Bodoh, benar-benar bingung. Yang paling mengejutkan adalah Dewa Perang Titan dan komandan lainnya. Mereka mengarahkan serangan dari kapal induk raksasa di belakang. Namun dalam sekejap, pasukan di depan menghilang secara kolektif. Itu terjadi begitu saja dalam sekejap mata. Lampu merah tiba-tiba muncul, dan semua yang ada di depannya hancur dan menghilang. Mereka menyaksikan semuanya, mengejutkan. Sangat mengejutkan. Tinggalkan pemandangan yang tak terhapuskan di benak semua orang. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kerajaan Tuhan? Tidak tahu kenapa, tiba-tiba, instruksi Ye Junlin muncul di benak semua orang. Harus bertahan, jangan mengambil inisiatif, dan jangan meremehkan musuh. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, segera mundur. Merasakan ada yang tidak beres, dia segera mundur. Laboratorium para dewa lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Semua yang mereka tunjukkan sebelumnya hanyalah kekuatan tentatif, bukan kekuatan sebenarnya.
Tapi tidak ada yang menganggapnya serius. Setelah memiliki kekuasaan absolut, siapa yang takut dengan kerajaan Tuhan? Tetapi pada saat ini, semua orang mati rasa. Kekuatan sebenarnya dari laboratorium dewa telah tiba. Bingung, suatu saat mereka berteriak-teriak untuk menurunkannya, tapi detik berikutnya semua orang sudah pergi. Makhluk hidup menguap dan menghilang dari pandangan. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Ternyata begitu banyak orang yang meninggal sekaligus. Tapi itu tidak berdarah sama sekali. Karena tidak terlihat darah, tidak terdengar jeritan, badan hancur terkena ledakan, dan anggota badan tidak lepas. Tepat setelah bersentuhan dengan sinar merah, mereka menghilang seketika. Ini adalah metode Tongtian, semua jejak langsung terhapus. Jika digunakan pada suatu peradaban, itu mungkin akan menghancurkannya seketika. Tidak lebih dari 30 detik sebelum semua rintangan di depanku menghilang. Alis Mer-X sedikit mengendur. Semua orang di laboratorium dewa kembali memasang ekspresi dingin mereka. Di mata mereka, manusia biasa yang menantang dewa tidak akan berakhir dengan baik. Serangan komprehensif, tentara kerajaan Tuhan mulai menyerang. Di depan ada 5 kapal raksasa terbang, yang langsung menekannya. Di belakang mereka terdapat kekuatan utama kerajaan Tuhan, berbagai kapal perang dan senjata canggih, Mereka menyerang dengan segala yang mereka miliki. Ini adalah akibat dari berulang kali memprovokasi dan meremehkan mereka. Saat ini, pengujian di laboratorium dewa tidak diperlukan. Lawan siap bertarung sampai mati. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengeluarkan semua kartunya. Booming, seluruh laut mulai mendidih, dan udara mulai bergetar. Melihat pasukan kerajaan Tuhan yang melonjak, Dewa Perang Titan dan yang lainnya panik. Semua kaki gemetar, lagi pula, semua orang baru saja melihat pemandangan mengerikan itu. Boom, 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 sinar merah terus menyala, membersihkan semua rintangan di depannya. Segala sesuatu dalam jangkauannya akan hancur dan lenyap. Beberapa fregat di depan kapal induk tempat Titan God of War dan krunya berada semuanya terkena serangan. Itu hancur dan menghilang di tempat, semua penutup lainnya hancur. Tidak ada yang tersisa, Dewa Perang Titan dan yang lainnya semakin panik. Ini semua adalah pengawal dan cadangan pribadinya, dan mereka menghilang dalam sekejap. Kerugiannya terlalu besar, kaki semua orang menjadi lemah. Mundur, mundur cepat Dewa Perang Titan berkeringat dingin dan ingin segera melarikan diri. Saat ini, mereka mungkin mengerti mengapa Ye Junlin menghindari pertarungan, ini terlalu kuat. Jika terus berjuang maka akan rugi, dan itu tidak akan merugikan lawan sama sekali. Serangan balik dan mundur pada saat yang sama. Biarkan bagian belakang mendukung kita untuk melarikan diri. Dewa Perang Titan secara pribadi mengarahkan serangan terhadap 5 pesawat ruang angkasa raksasa di belakang. Semua dalam jangkauan, berbagai senjata ikut bermain secara bergantian. Tapi itu tidak bisa menyebabkan kerusakan besar pada pesawat luar angkasa raksasa itu. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi senjata-senjata itu dituangkan ke permukaan pesawat luar angkasa, seolah-olah ditinju pada kapas. Kapal induk tempat Titan God of War berada dengan cepat dievakuasi. Fregat di sekitarnya dan lainnya telah menyediakan perlindungan untuk memungkinkan mereka melakukan evakuasi. Jika pelatihnya hancur di awal pertarungan ini, bagaimana kita akan terus bertarung? Kita harus mati-matian menutupi evakuasi Titan God of War. Satu demi satu fregat hancur, Dewa Perang Titan dan yang lainnya melihatnya di mata mereka terbelah, dan mereka hampir menangis. Tapi tidak mungkin, saya hanya bisa menyaksikan pengawal pribadi saya mati satu persatu. Sangat ceroboh, ini terlalu gegabah. Dewa Perang Titan tahu bahwa dialah yang paling bertanggung jawab atas masalah ini. Beberapa letnan yang berinisiatif menyerang juga menundukkan kepala dan tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya karena sedikit kepintaran mereka membayar harga yang mahal. Ini semua salah mereka, dibawa ke dok hukuman mati dari semua pihak. Mereka segera bertemu dengan tim pendukung. Titan God of War dan yang lainnya akhirnya keluar dari bahaya dan untuk sementara tiba di posisinya. Saat ini,
Seluruh kekuatan koalisi di seluruh posisi sudah mengetahui situasi di depan. Semua orang tampak mati rasa dan terganggu. Saya ingat bahwa Ye Junlin dengan jelas telah mengirimkan begitu banyak personel, senjata, dan peralatan sekaligus. Semuanya menghilang, dia dikalahkan seketika. Seberapa kuatkah kerajaan Allah? Terlebih lagi, semua pihak yang ditempatkan di posisi tersebut gemetar saat melihat Dewa Perang Titan dan para letnannya. Beberapa orang sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Kondektur ini diam. Lihat ini, semua orang mengerti. Semakin sering hal ini terjadi, semakin berbahaya. Meski orang-orang yang berada di posisi belakang tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tapi setelah melihat semua ini, saya mengerti. Ini lebih serius dari yang mereka bayangkan. Kalau dipikir-pikir, Tuan Militer Ye tidak takut. Dia sudah lama mengatakan bahwa laboratorium para dewa itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Mari kita hindari jika kita bisa, dan coba ganggu itu sebanyak mungkin. Jangan menyerang secara langsung. Tampaknya apa yang dia katakan benar, rencana mundur dan pelecehannya juga didasarkan pada ini. Dia mengetahui kekuatan laboratorium dewa lebih baik daripada kita. Hanya memikirkan cara untuk lebih yakin. Jika dia yakin, bisakah dia tidak bertarung? Baru kemudian sekelompok orang menyadari betapa kuatnya Ye Junlin. Kelihatannya seperti mundur, tapi sebenarnya melindungi semua orang dan mencegah semua orang dikorbankan. Jika kamu memberi waktu pada Ye Junlin, mungkin dia bisa mendapatkan ide bagus. Banyak orang mulai merindukan Ye Junlin. Saya baru saja mendengar bahwa Ye Junlin pergi setelah merancang beberapa rencana tempur. Tidak tahu kemana perginya. Bukankah demikian halnya dengan Titan God of War dan yang lainnya? Aku salah menyalahkan Ye Junlin. Bahkan setelah Ye Junlin diturunkan menjadi penasihat militer, dia secara khusus melarang mereka untuk saling berhadapan langsung. Jangan bertarung langsung. Kamu akan mati mengenaskan. Tidak ada yang menganggap serius instruksi Ye Junlin. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan musuh. Sekalipun pasukan koalisi melakukan pertempuran besar, kerajaan Tuhan masih kuat dan tak terkalahkan, banyak senjata dan perlengkapan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kamu sangat berani, semua orang mati ketika mereka pergi ke sana. Apa gunanya berani? Jika sinar merah datang, siapa yang dapat menghentikannya? Bukankah semuanya akan mati? Anda mengira semua kekuatan koalisi sangat kuat, namun yang lain bahkan lebih kuat. Anda meremehkan musuh. Saya belum mendengarkan bujukan Ye Junlin. Kamu harus bersemangat, kalau tidak, apa yang akan dipikirkan semua prajurit di belakang ketika mereka melihat seperti apa kamu? Dan musuh akan segera datang. Sebagai komandan, kamu harus mulai mengambil komando. Ye Junlin pergi dari sini. Ming Xiesen dan yang lainnya mulai membujuk. Segera, Dewa Perang Titan langsung bereaksi. Semuanya, semangat pertempuran sengit akan datang. Aku tidak akan berbohong padamu. Musuh sangat kuat, lebih kuat dari yang kita bayangkan. Banyak dari kita akan berkorban, bahkan seluruh pasukan akan dimusnahkan. Satu orang kita bahkan tidak bisa keluar. Tetapi di belakang kita ada tanah yang kita lindungi. Di mana keluarga, kekasih, dan teman-teman kita harus berjuang dalam pertempuran ini. Kita harus menang dengan seluruh kekuatan kita. Dewa Perang Titan masih memiliki temperamen seorang pemimpin. Beberapa kata dapat mempengaruhi seluruh penonton. Semua tentara keluar dari kabut dan mulai berteriak satu persatu. Ketakutan akan ketakutan hilang, hanya tekad untuk bertarung sampai mati. Namun, kita juga harus mengubah rencana kita tidak bisa berhadapan langsung. Senjata mereka terlalu kuat, kita tidak bisa berkorban dengan sia-sia, kita harus menemukan jalan. Untungnya, para ahli strategi di lembaga think tank kami telah menyiapkan 4 set rencana tempur sebelumnya. Situasi seperti ini juga sudah diprediksi. Selanjutnya, semua pihak akan mulai mematuhi perintah saya dan mulai mengambil tindakan. Perintah Dewa Perang Titan, faktanya, mereka tidak memperhatikan keempat rencana tersebut pada awalnya. Bagaimanapun, Dewa Perang Titan dikenal karena keganasannya, dan pertarungannya harus berupa konfrontasi langsung. Keempat metode ini setara dengan ditinggalkan.
Tapi sekarang dia mengambil 4 rencana yang dibuang ini dan mengubahnya menjadi senjata ajaib yang menyelamatkan nyawa. Jangan katakan Anda akan menang jika menerapkan keempat rencana ini. Namun mereka tidak akan kalah begitu cepat, mereka punya waktu untuk terus mengerahkan pasukan dan mencari cara untuk menang. Dimengerti, kami akan segera menerapkannya, segera. Dewa Perang Titan membuat rencana pertama Ye Junlin. Benar saja, dia sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi jika musuh memiliki senjata yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana jika mereka menggunakan senjata tak terkalahkan ini untuk menghancurkan mereka sepenuhnya? Bukankah masalah ini sama persis dengan yang baru saja saya temui? Sekarang, apakah kerajaan Tuhan mengandalkan senjata pancaran dari 5 pesawat luar angkasa raksasa untuk menyapu dan menghancurkan segalanya? Apa yang harus dilakukan? Dewa Perang Titan dan sekelompok letnan tidak dapat memikirkan cara apapun. Aku hampir mengompol sekarang. Menghadapi situasi ini, Anda bingung harus berbuat apa. Tapi rencana pertama Ye Junlin punya jawabannya. Dia sudah memikirkan masalah ini sejak dini. Juga, jika raksasa seperti Leviathan menyerang laboratorium para dewa, bagaimana kita harus menghadapinya? Tentu saja, ini tidak akan menjadi pertarungan sungguhan. Dengan begitu, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, jumlahnya tidak akan cukup. Dewa Perang Titan segera dikerahkan sesuai rencana Ye Junlin. Semuanya dikerahkan dalam waktu sesingkat mungkin. Pergi dan segera bawa Komandan Ye kembali kepadaku, katakan aku membutuhkannya, semua orang membutuhkannya. Teriak Dewa Perang Titan, di ruang komando, sekelompok wakil jenderal menundukkan kepala. Untuk memaksa Ye Junlin pergi, mereka menggunakan segala cara untuk mengganti panglima tertinggi. Mereka merasa jika mereka memaksa Ye Junlin pergi, mereka akan menang. Bagaimana cara mengetahuinya? Sekaranglah saatnya kita paling membutuhkannya. Ingin mengundangnya kembali lagi, semua orang tampak malu, berharap bisa menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk para pejuang. Dulu aku mengira Ye Junlin adalah orang yang penakut dan takut mendapat masalah, bahkan dia tidak berani menghadapi musuh secara langsung. Baru sekarang saya memahami niat baiknya, persis seperti apa yang Ye Junlin katakan sendiri benar. Dia ingin mengurangi korban jiwa, menangkan dengan kerugian minimal. Gemuruh, di tengah suara gunung dan tsunami. Pasukan kerajaan Allah telah maju terus, 5 kapal raksasa terbang hampir menutupi langit, membuat langit tiba-tiba menjadi gelap. Dari posisinya masing-masing, mereka semua ketakutan saat melihat kapal raksasa terbang tak jauh dari situ. Baru setelah itu dia tahu keberadaan seperti apa yang dia hadapi. Garis pertahanan ke-11 memiliki keunggulan alami, ada gunung tak berujung di kedua sisi, dengan laut di tengahnya. Hanya 2 kapal raksasa terbang yang bisa lewat. 5 kapal terbang raksasa tidak akan bisa lewat jika bergerak serempak. Ini adalah penghalang alami. Pada saat ini, di garis depan pertempuran pertama, Titan God of War telah mengerahkan segalanya sesuai dengan rencana pertama Ye Junlin. Tinggal menunggu pasukan kerajaan Tuhan berperang sampai mati. Melihat kapal raksasa terbang berada dalam jarak tembak, Dewa Perang Titan segera memberi perintah. Boom, 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 senjata ofensif yang tak terhitung jumlahnya mulai diluncurkan tanpa pandang bulu, menutupi pemboman terhadap kapal raksasa yang terbang itu. Senjata rahasia dari berbagai negara digunakan. Banyak dari mereka yang tidak diketahui bahkan oleh laboratorium dewa. Jumlah sistem yang menembakkan senjata adalah sekitar 200.000. Adegan itu sangat mengejutkan, cukup hancurkan segalanya. Boom, boom, boom. Sebagian besar senjata tidak berguna ketika menabrak kapal raksasa yang sedang terbang. Namun beberapa senjata rahasia atau senjata licik masih berguna untuk melawan kapal raksasa yang terbang. Kerusakan pada lambung kapal, jika ini terus berlanjut, bahkan bagian utama kapal raksasa terbang itu pun akan rusak. Marah, sangat marah, hancurkan mereka, hancurkan semua yang ada di depan. Laboratorium Dewa segera melawan. Semua pelabuhan peluncuran senjata di 5 kapal terbang raksasa terungkap. Total 100.000 pelabuhan peluncuran senjata. Boom, boom, boom. Segera luncurkan penghancuran paling kejam di posisi depan.
Sinar merah itu seperti nyala api dan langsung membanjiri. Tapi di ruang komando, Dewa Perang Titan dan yang lainnya bersorak, mereka tertipu, bersambung.